Jika hidup adalah perjalanan, maka Nabi Nuh alaihi salam adalah pelancong yang paling lama mengembara. Bukan 70 tahun, bukan 100 tahun, tapi lebih dari 1000 tahun. Bayangkan, 1000 tahun, berjuang, berdakwah, bertahan, membawa kebenaran yang tak pernah usang kepada manusia yang terus menolak. Namun, seperti matahari yang setia menyinari bumi, akhirnya ia pun akan tenggelam. Usia Nabi Nuh sudah sangat tua. Tubuhnya rapuh, tapi jiwanya tetap kokoh. Matanya sudah buram, tapi hatinya masih bening. Setiap keriput di wajahnya adalah jejak perjuangan, dan setiap napasnya adalah zikir yang tak pernah putus. Anak-anak cucunya berkumpul di sekelilingnya. Ia duduk bersandar di sebatang pohon, memandangi langit senja. Lalu seseorang bertanya, "Wahai Nabi Allah, bagaimana kehidupan ini menurutmu setelah 1000 tahun menjalaninya?" Nuh tersenyum, "Seperti rumah yang memiliki 2 pintu. Aku masuk dari satu, dan kini aku akan keluar dari yang lainnya. Sederhana, tapi dalam. Begitulah cara seorang nabi memandang dunia." Nuh bukan hanya tua, ia lelaki yang pernah berdiri sendirian di tengah ejekan ribuan orang. Ia membangun kapal di gurun yang kering. Saat tidak ada hujan, tidak ada banjir. Tapi ia tetap menebang, memahat, dan menyusun. Orang-orang menertawakan. "Laut di mana, wahai Nuh? Sudah tua, tapi halu. Ayo, bawa kapalnya ke langit, siapa tahu ada hujan di sana." Tapi tak sekalipun ia membalas hinaan. Karena keyakinan tak butuh pembelaan manusia. Ia hanya butuh satu hal, konsistensi. Dan akhirnya, langit menangis, bumi membuka mulutnya, air menyapu dunia, dan orang-orang itu tenggelam bersama tawa mereka. Sementara Nuh dan pengikutnya berlayar menuju penyelamatan tahun demi tahun berlalu. Kaum yang dulu selamat dari banjir kini berkembang. Nuh tetap menjadi guru, menjadi imam, menjadi bapak dari umat baru. Tapi di satu malam yang hening, tubuhnya mulai melemah. Ia memanggil anak cucunya. Dengan suara berat tapi hangat, ia berkata, "Wahai keturunanku, hidup ini tidaklah panjang, walau kamu hidup 1000 tahun. Dunia ini singkat dan hanya layak dijadikan ladang amal. Maka jangan pernah tinggalkan la ilaha illallah. Pegang itu, meski semua orang melepasnya." Ia memejamkan mata sejenak, lalu berbisik, "Tugasku selesai, aku sudah sampaikan, aku sudah bertahan, sekarang aku akan pulang." Wafatnya seorang legenda. Saat ruh Nabi Nuh dicabut, langit dan bumi pun diam. Angin berhenti berhembus, air laut tenang, burung-burung seolah tak berkicau. Seorang nabi, seorang pejuang, telah selesai bertugas. Riwayat mengatakan, makamnya berada di berbagai tempat yang diperdebatkan, di Lebanon, Makkah, hingga wilayah Syam. Tapi sebenarnya, tempat wafatnya tidak sepenting warisan yang ia tinggalkan. Dan apa warisan itu? Iman, kesabaran, konsistensi. Nuh tak peduli dihina, selama Allah ridha. Nuh tak peduli ditertawakan, selama kebenaran masih di tangannya. Nuh tidak takut sendiri, karena ia tahu yang benar tidak harus ramai. Hari ini, kita tak hidup di zamannya, tapi hinaan tetap ada. Kamu berhijrah, dicibir. Kamu berhijab, dikata-katai. Kamu mulai mengaji, ditertawakan. Tapi ingatlah, Nuh. Ia ditertawakan selama 950 tahun, tapi tidak pernah menyerah. Maka jangan biarkan satu komentar buruk menghentikan langkahmu. Karena siapa tahu, kapal imanmu sedang dibangun. Dan banjir ujian sedang dalam perjalanan malam itu, ruh Nuh naik ke langit. Ia tak membawa harta, tak membawa tahta, tapi ia membawa rekor konsistensi tertinggi dalam sejarah manusia. Dan Allah pun menyambutnya, bukan sebagai orang lemah, tapi sebagai hamba yang sabar, kuat, dan setia hingga akhir. Kini tinggal kita. Apakah akan menyerah karena sedikit hinaan? Atau akan berdiri teguh, seperti Nuh membangun kapalnya, walau dunia berkata, "Kamu gila"?